kok tanya aku. Loh, aku nanya di dalam iman kau, Tuhanmu itu berfirman kepada siapa kok terserah dia? Di dalam iman kau, Tuhan kau itu berfirman sama siapa? Firman. Iya, berfirman sama siapa Tuhanmu, Pak? Tuhanku itu berfirman dan firmannya itu jadi Quran, gitu aja. Iya, dia berfirman sama siapa? Aku tanya loh. Bukan sama siapa-siapa. Loh, jangan-jangan nggak berfirman? Loh, Islam Kristen, Pak. Islam. Kerasa sih, Pak, aroma-aromanya udah terendus. Ya, ada yang mau ditanya, Pak? Dalam iman Kristen, Tuhan ini Maha Kuasa kan? Iyalah, nggak mungkin cuman ngomong tok, ya kan? Ya, Maha Kuasa. Iya, betul. Nggak mungkin dia cuman ngomong doang, ya kan? Aku Maha Kuasa, pasti dibuktiin kan gitu. Tuhan kalau cuman modal ngomong doang, aku pun bisa kan gitu. Itu Maha Kuasanya seperti apa? Itulah dia, mati bangkit, kuasa lah. Oh, bangkit dari mati itu sudah kuasa ya? Iyalah, mati bangkit, jago kan? Oh, Iyalah, mana ada Tuhan yang kayak gitu coba? Ada Tuhan yang membuktikan Iman dia Kristen jago itu. gitu, kuasa. iman Kristen yang punya Tuhan begitu. Iyalah, mana ada Tuhan yang lainnya? Coba tengok Bapak. Ada nggak Tuhan lain? Paling ngomong tok, ya kan? Betul nggak, Pak? Tuhanku nggak bisa ngomong. Tuhan nggak bisa ngomong, ih, Iya. kok ngeri kan? Karena bukan manusia, firman dia, berfirman. Oh, iya bisa berfirman. Bisa berfirman. Bukan nggak bisa ngomong. Oh, oh dia berfirman. Iya, nggak bisa ngomong. Berfirman sama siapa kira-kira? Loh, itu terserah dia kok tanya aku. Loh, aku nanya di dalam iman kau, Tuhanmu itu berfirman kepada siapa kok terserah dia? Di dalam iman kau, Tuhan kau itu berfirman sama siapa? Firman. Iya, berfirman sama siapa Tuhanmu, Pak? Tuhanku itu berfirman dan firmannya itu jadi Quran, gitu aja. Iya, dia berfirman sama siapa? Aku tanya loh. Bukan sama siapa-siapa. Loh, jangan-jangan nggak berfirman? Loh, Bisa nggak sih, Pak, sebenarnya dia berfirman? loh, ini bisa. Coba sama siapa lah dia Dulu berfirman? aku tadi bertanya belum dijawab. Apa pertanyaannya udah dijawab semua? Coba lah, Pak, masa itu aja nggak bisa kau jawab? Bisa. Coba. Nanti ku Hah? jawab. Berfirman sama siapa lah Tuhanmu, Pak? Coba. Nanti ku jawab. Aku Ih, mau sikit tanya aja nggak ngasih tahu, ih, sombong kali. Firmannya jadi buku, jadi kitab. bukan jadi Mana buku. firman jadi Quran? Bukan jadi buku. Firman jadi bacaan. Menulis. Manusia menulis firman itu. Kata Bapak tadi firman jadi Quran, arti Quran kan bacaan. Itu. Ya, Al-Quran itu kan ditulis manusia. Heeh. Sebelumnya itu kan firman. Iya, Berfirman. firmannya itu. Ya, Dia berfirman. berfirman sama siapa kira-kira waktu itu? Nggak Sampai kira-kira bisa kalau ditulis saya. manusia. Kalau saya nggak kira-kira. Iya, apa tuh? Berfirman sama malaikatnya, baru disampaikan sama Muhammad. Nggak bisa langsung sama manusia? Bukannya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Terus gimana? Ya terserah dia, mau dia punya kuasa kok. Iya, dia nggak pernah. Dia pernah nggak berfirman Kalau sama manusia? dia bisa diatur, itu bukan Saya juga. cuma nanya, saya bukan ngatur. Saya nanya dia pernah nggak berfirman sama manusia? Ya tidak, dia tidak mau. Oh, nggak pernah. Begitu. Oh, jadi terus siapa lah yang bisa tahu dia itu berfirman sama malaikat? Nggak tahu orang. Cuman ini. Kan sudah aku bilang disampaikan sama Nabi. Jadi yang nyampaikan itu nggak Tuhanmu langsung? Ya enggak. Oh, kenapa malu? Loh, ya terserah dia. Saya nggak nanya terserah, Pak. Saya nanya dari iman kau ini. Masa kau nggak beriman, nggak tahu apa-apa, ya kan? Kalau aku nggak Jadi tahu apa. jadi Tuhanmu ini nggak bisa berfirman sama manusia. Oh, Kan sudah aku bilang tadi. Aku tadi sama tanya. siapapun. Ntar dulu aku tadi Berarti tanya. nggak ada lah ya manusia yang tahu Aku sesembahanmu tadi ini tanya, ya, berfirman ya. kuasanya Tuhan itu seperti apa? Udah tadi udah dijawab loh. Udah dijawab dari tadi, hebat, jago, bisa mati.
mati bangket. Udah dari tadi dijawab, kayak lupa Cuman itu ingatan aja. kakek satu inilah. Cuman itu aja. Lah Tuhanmu aja dulu berfirman sama Aku tadi manusia aja dulu dia yang belum bisa. Ini kalau kau bilang cuman itu aja, masa berfirman sama manusia pun tak sanggup, cuman apa? Iya kan? Kalau Allah saya itu langsung jadi manusia, tuh jago dia. Jadi manusia, ngomong sama manusia, ngomong sama Musa Tuhan saya, ngomong sama Abraham. Tuhan dia pengennya sama malaikat doang, ya udahlah. Cemana? Aku pun nggak ngerti lagi lah. Malu-malu kayaknya. Cemana nih, kita tanya lah ibu ini dulu ya. Uhti ini lah ya. Hilda naik nggak ada yang ngirim permintaan namanya Hilda. Kok hilang dia? Di mana Pak? Masa dia cuma berfirman sama malaikat aja nggak sama manusia Pak? Ih, gimana? Iya, kamu kok ngatur Tuhan? Ya udah. Aku tadi nanya, Bapak sebenarnya, coba pertanyaan saya ganti ya. Bisa Oke, nggak dia oke. berfirman sama manusia Pak? Bisa. 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 Kenapa tidak? Tapi dia pernah melakukannya? Tidak mau. Oh, Bapak nggak pernah baca berarti Quran Bapak baca An-Naml Tidak pernah ayat. baca saya. Loh, bacalah An-Naml ayat 7 sampai 9. Itu tahu kamu. Kenapa tanya? Kamu tahu. Tapi itu sama Musa, bentuknya api. Nah, cemana lah itu? Kamu aja nggak baca Quranmu, apa lah yang mau kau tahu? Pantas lo kau bilang dia nggak pernah berfirman sama manusia. Agak-agak kau udah capek lo kau. Nabi Apa tuh? kalau kamu kan bisa, nah sama Yesus itu sama enggak maksudnya? Isa siapa bang? Ya Nabi Isa sama Nabi Yesus Isa. sama enggak gitu, orangnya satu gitu Nabi Isa ini dari mana bang? Aku pun penasaran. Baru tahu aku ada Nabi Isa. Orang mana bang? Nabi Isa itu kan dalam agama kami itu salah satu nabi dan rasulnya Allah Subhanahu. Iya, soalnya orang Yahudi gini ya bang ya. Aku kasih info sedikit ya. Ini pengetahuan umum. Orang Yahudi sana bang, nggak ada namanya Isa. Orang Israel tuh nggak ada nama Isa. Makanya aku tanya si Isa ini siapa? Ya, mungkin dia orang Arab kali ya bang. Iya, kalau orang Israel sana nggak ada namanya Isa. Mungkin itu bang, orang Indonesia ya ada Isa Jega, ada. Kalau di Mbak itu pertanyaan saya cuma itu. Yang kedua, berarti Mbak nggak kenal Nabi Isa gitu. Nggak ada, karena di dalam iman saya orang Kristen, Nabi kami itu berasal dari orang-orang Israel sana, orang Yahudi. Orang Yahudi itu bang, nggak ada namanya Isa. Contoh ya, kayak aku Siapa kasih- tuh? Siapa? kayak aku kasih contoh ya. Di Jepang sana nggak ada orang Jepang asli namanya Joko, nggak ada. Nah kayak gitulah istilahnya tuh gitu. Ya Jadi kalau sekarang kalau ada yang namanya Isa, orang Yahudi itu nggak akan pernah ada itu bang. berarti Mbak siapa itu? Siapa? Yesus Oh, itu siapa? kalau Yesus, Yosos, itu saya tahu itu adalah nabinya orang Israel dan Tuhannya orang Israel. Jadi gitu. Jadi kalau Nabi Isa nggak kenal ya? Nabi Isa nggak ada, karena orang Israel nggak ada namanya Isa. Yesus itu berarti siapa tuh? Ada kata-kata Allah Bapa, Allah Yesus. Nggak ada, Allah Bapa nggak ada bang. Oh, yang ada siapa? Yang ada Allah Bapa. Allah. Allah. Yesus itu. Allah Bapa, Anak Allah, Roh Allah gitu. Jadi Bapa yang adalah Allah, dia punya firman. Firmannya itulah yang namanya anak. Ada yang namanya roh. Roh Allah itulah Roh Kudus. Jadi Allahnya orang Kristen itu cuma satu, yaitu Bapa. Bapa ini punya firman, Firman sama itulah roh Yesus. sama enggak? Beda lah Firman bang. sama roh sama Suara enggak? beda. Oh, beda. Itu ibarat suara sama nafasmu, kan beda kan? Beda. Kalau firman Iya. itu berarti
suara Perkataan, ya. perkataan. Kalau roh, Ya, kalau nafas. roh itu nafasnya Allah. Oh, model nyawa itu ya, nyawanya bahasa kita Iya, mah. Oh, iya, iya, iya. itu kalau di dalam itu kitab-kitab itu yang dikenal itu apa aja? Kitab. Kita Injil taunya, pedoman ya, ya, itu kita taunya itu pedoman Mas. itu kan ada tuh. Ya. Kita cuman punya tiga spesifikasi kitab. Kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Itu. Jadi orang Kristen cuman punya itu. Yang jadi yang dipegang Mbak ini apa itu? Itu dia, kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Iya. Jadi yang dipegang itu punya kitabnya, punya yang tiga itu Ada punya. ini dia Bang, ada kali pun Bang. Ada, kita mah punya Bang. Nah, ini yang namanya kitab Mazmur. Ini seluruh Mazmur itu ini kitabnya. Mazmur. Nah, di sini kitab nabi-nabi, kitab Anagenos Komena atau Deuterokanonika, sama kitab Taurat Musa. Di sini ada. Itu dalam bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Tapi yang aslinya itu dari mana? Aslinya ada Bang, itu manuskripnya itu di Yunani sana Bang. Ada di Gunung Athos. Ada. Udah berarti dari ya. Yunani udah Jadi, di Indonesia kan gitu. Iya, jadi perkamennya itu ada disimpan di Gunung Athos sana, di Mount Athos, dan itu berbahasa Yunani. Ya, Mount Athos itu di Yunani. Nah, itu masih sampai sekarang ini masih ada salinan-salinannya, sampai detik ini ada. Tiap-tiap negara itu Ya berasal dari maksudnya tiap negara itu maksud gini. Tiap negara itu kalau di Jepang ya udah diterjemahkan Jepang. Iya, Jadi, dari satu kitab diterjemahkan di berbagai bahasa. oh, jadi tapi nggak bawa itu pokoknya ke di mana? Dari mana itu Yunani ya? Mana? Apa? Kitab itu berasal dari mana? Kitabnya berasal dari ini, dari para rasul. Ya maksudnya dari negara mana maksud saya? Oh, dari Israel, dari Yahudi. Karena orang Yahudi, orang ya, Israel. berarti bahasa Ya, Israel orang aslinya. Israel, iya, orang Israel itu kan dijajah oleh bangsa Romawi. Dan bahasa internasionalnya saat itu, bahasa nasionalnya saat itu ya bahasa Yunani. Makanya kenapa dulu kitabnya orang Yahudi yang namanya Septuaginta itu diterjemahkan ke bahasa Yunani itu 300 tahun sebelum Masehi. Diterjemahkan ke bahasa Yunani. Itu Gitu. yang setiap yang umat-umat itu setiap tahun ada percetakan baru lagi. Katakan apa? Terjemahan itu memperbanyak Ya, Bang. Itu maksudnya ada perubahan nggak? Nggak ada lah. Namanya terjemahan itu tentu dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Ya, ke bahasa iya, Jepang. dari itu tuh ada setiap zaman tuh ada perubahan nggak untuk kata-kata. Nggak ada, yang nggak ada perubahan. Yang berubah itu adalah bahasa yang berubah. Oh, bahasanya yang berubah. Ya iya kan diterjemahin. Oh, maksud saya gini, jadi cetakannya tuh dari sekian tahun tuh nggak berubah, enggak gitu terjemahannya. Apanya yang mau dirubah Bang? Ya maksudnya kata-katanya. Dari kan udah diterjemahkan tahun sekian, terjemahan udah bahasa Indonesia. Nah, tahun 2025 cetakan lagi ada kata-kata yang dirubah enggak? Ada, biasanya ada. Kalau ada kata yang mengalami perubahan, contoh kayak ganja. Kalau Anda ganja, ya, Ganja. itu dulu itu Iya, adalah talang air. Iya. Karena bahasa ini kan berubah, ya. Ya kalau sekarang namanya talang air gitu. Jadi kalau di zaman dulu itu kalau kita ikuti bahasa dulu, ya itu nggak akan nyambung ke sekarang gitu. Karena bahasa itu berkembang.
Bahasa itu berkembang. Iya, Contoh ya bang. Contoh kayak berubah kata ya. gini, bukan berubah bang, nggak berubah arti. Contoh kayak gini ya kan. Apa ya aku bilang ya, kata yang sekarang ini sudah berubah gitu. Contoh kayak genting gitu kan. Genting itu kita nggak ngerti artinya. Nah sekarang ada atap yang namanya genteng. Kalau genting itu kan keadaan darurat. Nah itu biasanya akan terjemahan itu yang berubah, bukan kitab aslinya yang berubah. Ya genting, ya genteng beda lah. Genteng bukan atap rumah. Ada itu. Dulu ya bang, zaman dulu emang udah ada genteng, nggak ada genteng. Dulu nggak ada genteng, gitu. Nah sekarang ada, gitu. Jadi misal dulu atap dibilangnya genteng, gitu. Kan beda-beda, berubahnya bahasa itu mempengaruhi makna dari kitab itu. Ya justru itulah. Masalahnya gitu kan. Jadi yang berubah itu terjemahannya, ngerti ya? Terjemahan bahasanya yang berubah, tapi kitabnya nggak pernah berubah. Gitu. Seharusnya kan kalau ini benar dari Israel kan ada nih aslinya. Nah aslinya kan ada terjemahannya di bawahnya gitu. Jadi sampai kapanpun nggak pernah berubah gitu. Nih bayangin bang, segini ya, segini udahlah tulisannya kecil-kecil bisa segini. Ada, Romo saya punya kok yang bahasa Yunani kitabnya. Namanya ini kitab OSB. Oh, yang aslinya punya yang aslinya. OBS, ya ada bahasa Yunani, dan Romo saya itu jago bahasa Yunani dan dia tuh nggak pakai yang bahasa Indonesia. Ya, jadi ada sampai sekarang pun masih ada. Kemarin juga saya ke tempat Romo saya masih ada gitu. Nah, Quran sendiri gimana bang? Apa? Ortodok Study Bible OSB. Oh iya. Ya, kalau itu Kristen itu kalau Quran sendiri gimana? Kristen itu kok ada macam-macam ya. Ada Protestan, Ortodok, terus Katolik. Kalau Quran sendiri bang, itu maksudnya Quran, apa itu? Iya, gantian ya bang ya. Kalau Quran sendiri tuh gimana bang? Quran itu Kalau dari bahasa Quran apa sih? Dari jamak, dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Abang ngerti bahasa Arab? Iya. Abang ngerti bahasa Arab? Sedikit. Oke, Bang Maryam. Sedikit. Ya, surah Maryam ayat 1 itu artinya apa sih Bang bahasa Indonesianya? Surat Maryam ayat 1. Saya nggak lihat nih. Maaf nggak lihat. Oke, arti misal ya. Misal arti Yasin itu apa sih Bang? Yasin itu dari bahasa Arab ya? Yasin bahasa Arab. Artinya apa kalau di bahasa Indonesia ini? Artinya wallahu a'lam bishawab. Oh, walau-walam sih Bang. Yang benar Iya. dong, Abang bikin arti Jangankan sendiri. saya orang awam malah Loh, Pak Kiai katanya juga nggak ngerti. tahu. Karena itu ada 9 kata yang sampai Yasin. kiamat pun sampai kapanpun tidak akan ada yang tahu. Loh, katanya bahasa Arab. Masa iya bahasa Arab nggak bisa diterjemahin? Banyak tuh. Pertama Tuh. Yasin, Alif Iya. Lam Mim. Alif Lam Mim Lam itu artinya Ra. apa? Apa Justru artinya? Itulah keunikan Allah itu. Sampai Terus untuk kapanpun apa? tidak. Faedahnya apa? Hah? Faedahnya apa diturunin ayat kayak gitu? Itu untuk memberi Memberi apa? Memberi bingung. kekuasaan Allah bahwa akal manusia itu Kekuasaan. tidak akan Hubungannya sampai. apa? Coba kalau saya bikin Alif Lam Mim jadi apa gitu? Kira-kira berkuasa jadi apa itu? Enggak berkuasa apa-apa itu. Tadi katanya berkuasa. Cuman Allah yang tahu. Siapapun pokoknya oke. Ustadz mana dengar. Saya tanya, Quran diturunkan untuk manusia apa untuk Allah? Quran diturunkan untuk manusia. Nah lalu untuk apa lah gunanya itu kalau nggak ada yang tahu? Katanya untuk jadi manusia, pedoman untuk hidup. apa lah? Jadinya untuk apa untuk Bapak itu? Kira-kira apalah Jadi faedahnya? pedoman hidup mengenal Allah. Apa pedoman apa yang Faedahnya bisa untuk ditarik dari Alif Lam Mim? Ya Pedoman apalah dari situ? Biar apa? Biar puyeng? Biar apa? Maksudnya gimana nih? enggak puyeng kok, biasa aja saya. Nah terus apa artinya? Ya ada itu, Nggak tahu. bukan itu aja. Alif Lam Mim, Yasin. Iya, artinya Alif apa? Lam Ra. Kan katanya Quran Kalau diturunkan untuk manusia. kalau tanya artinya siapapun tidak akan ada yang tahu
Karena Loh, itulah katanya bahasa kebesaran. Arab. Katanya bahasa Arab. Ya iya bahasa Arab. Ya, Orang mungkin Arab nggak? juga nggak tahu. Jangankan oke. kita, bukan Contoh orang ya, Bang. Arab. Saya kasih Orang contoh ya, Arab Bang. juga nggak tahu. Bang, oke, abang Indonesia kan, orang Indonesia kan, betul ya? Iya. Nah, ini abang tahu nggak artinya? Apa artinya, Bang? Itu wak 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 wak. Iya, apa artinya? Artinya wak 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 wak. Ya kayak gitu, Bang. Kalau ada bahasa Ya, yang iya. nggak ada artinya, jadinya Mbak, ini ya. nah, gitu. Itulah Itulah indahnya artinya. bahasa saya itu. Iya, itulah artinya Kekuasaan saya. kekuasaan Allah itu. Bukan, yang saya bilang tadi tuh loh, Bang. Nah itu. Nah itu kekuasaan saya itu, Bang. Gitu, Bang. Udahlah, entah apa. Nggak ngerti aku, abang itulah. Entah apa. Aku pun bingung, apalah artinya. Apa artinya, woi? Ada yang tahu di sini? Aku pun nggak tahu itu artinya loh. Itulah kekuasaanku, itulah hebatnya aku kan. Bisa aku bikin bahasa yang kalian nggak tahu artinya. Keren aku kan? Keren aku kan? Iyalah keren aku. Mana ada tahu kalian itu? Cuman aku aja yang tahu. Alemong bong. Apa? Gitu. Itu loh maksud aku. Aku pun ada lagi ya. Wak 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 wak. Nah itu. Ada lagi tuh baru. Iya, alemong say. Iya. Keren kali. Itu aku jago kan?